Ya, terima kasih Silakan. Kak Hun dan Kak Ishak ya. Ya, sebelum kita berlanjut ke peserta yang lain, saya mau menggeret mungkin ya, menseretnya ke diskusi berikutnya tentang kematian. Ini mungkin jarang dibaca atau ditulis juga orang yang di ujung bibir, misalnya di ujung bibir pantai ya, mau berpindah ke ruang berikutnya gitu. Di sini di halaman 95 Kak Ishak itu memberikan semacam gambaran, aduh gimana ya keluargaku, istrinya yang sedang hamil, lalu anak-anaknya, lalu juga orang tuanya, seperti itu ya. Lalu juga bagaimana apa yang akan diomongin orang-orang kepada Kak Retno ketika misalnya Kak Ishak berpulang, seperti itu. Ini juga merupakan refleksi-refleksi yang dalam ya terkait dengan kematian. Dan ini saya rasa kalau sejauh pengetahuan saya jarang ditulis nih orang yang ada di terminal seperti itu ya, di bibir perpindahan itu. Nah, refleksi kematian ini juga menjadi poin yang menarik yang mungkin eh, yang ingin saya tanyakan ke Kak Ishak. Apa latar belakang kenapa Kak Ishak menampilkan narasi ini di dalam dokumen autoetnografi? Tidak hanya soal kematian, tetapi juga dampak kultural dari kematian itu mungkin. Silakan, Kak. Ya, terima kasih. Ini apa namanya, di saat itu kan ketika stigma terhadap penyintas COVID itu sangat luar biasa. Bahkan saya baru tahu dari Direktur Lawana ini, dan mereka teman-teman NU semua, bahwa ketika saya kena COVID di Salatiga, itu informasi yang beredar. Jadi menurut dia salah satu tes terhadap apakah Salatiga itu toleran atau tidak, itu terlihat ketika saya terkena COVID. Oh, di situ masyarakat terpecah luar biasa. Cerita tentang apa namanya, orang Kristen pendeta kena COVID, dan ini dianggap karena orang Kristen itu najis begitu, lalu kemudian dia gampang terkena COVID. Lalu penting lagi bahwa jejaring-jejaring solidaritas lintas agama, lintas batas ini kemudian bekerja untuk mengklarifikasi itu. Teman-teman NU misalnya, mereka yang dalam cerita Mas Anwar di Lakpesdam NU, yang Direktur Lawana ini, dia bilang kami kemudian melakukan counter terhadap narasi itu. Dia itu memang pendeta, tapi dia guru kami, para santri. Saya ini pengurus NU Jateng, dan saya juga santri dari Mas Ishak katanya. Nah, ini penting untuk cerita-cerita sampai ke batas-batas stigma dan bagaimana hubungannya dengan kematian, itu menjadi penting untuk diceritakan supaya kita belajar banyak dari relasi-relasi sosial kita ketika pandemi ini terjadi. Dan juga terhadap fondasi-fondasi kehidupan keluarga ya, yang terus perlu diperkuat. Saya misalnya sampai bilang ke, saya anggap di buku itu saya tulis bahwa saya waktu itu tidak pernah tahu kalau para penyintas COVID kalau meninggal itu akan dikuburkan di satu kuburan tertentu. Saya bilang ke istri saya, kalau saya meninggal, carilah kubur di mana nanti satu waktu kamu akan dimakamkan di samping saya. Jadi ini refleksi dari sebuah apa ya, kedekatan keluarga atau pembicaraan sampai dengan kematian itu menjadi penting karena ketika kita bicara tentang kehidupan, kita akan bicara tentang kelahiran dan kematian. Tapi dalam banyak hal kita tidak cukup menyentuh refleksi-refleksi yang berhubungan dengan kematian itu, karena itu dianggap sebagai hal yang tabu, hal yang tidak terlalu penting karena fokus kita hanya pada soal kehidupan. Tapi nanti tadi dalam konteks masyarakat kita yang keterhubungan antara kematian dan kehidupan dan kematian begitu kuat dalam memori-memori sosial kita, itu kemudian sebuah kematian itu juga harus dipersiapkan.
dia tidak bisa datang dengan sendirinya. Dan sebenarnya proses itu saya sedang sedang mempersiapkan kematian saya waktu itu. Dalam diskusi banyak dengan Mbak Retno tentang itu, tapi ini yang perlu ya, bahwa keluarga itu menjadi kekuatan sangat fundamental dari pergumulan-pergumulan kita, dan di situ support dari orang-orang dekat itu menjadi sangat penting. Saya bagian itu juga untuk menceritakan tentang bagaimana intimacy di dalam kehidupan keluarga itu menjadi menjadi sangat penting untuk dibicarakan, karena intimasi dan pembicaraan yang berhubungan dengan kematian itu sebenarnya refleksi dari kedekatan kita, refleksi dari cinta, refleksi dari keterhubungan yang begitu kuat sebenarnya. Dan saya coba menulis itu di situ supaya dalam konteks itu, tapi juga dalam konteks yang lain, bahwa ini bagian dari spiritualitas, bahwa di batas, sampai pada batas tertentu, semua orang akan berada pada batas. Semua orang ada berada pada batas hidup dan mati, dan kemudian bagaimana spiritualitas yang tadi si Weili bilang, bagaimana spiritualitas itu sendiri harus dibangun dalam konteks itu. Saya waktu itu sudah mulai mempersiapkan diri, kalau memang sampai tidak kembali lagi ke rumah, saya coba diskusi, mempersiapkan istri dan lain-lain, tapi juga mempersiapkan bagaimana hubungan saya dengan Tuhan dan lain-lain yang penting. Jadi ini bagian yang sangat penting dari kehidupan, tidak hanya di tengah pandemi ya, tapi di dalam kehidupan bersama kita gitu.